Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di podcast KMDS Fondasi di sesi ngobrol. Asik. Ngobrol bareng komunitas. Yes. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita bersama para ketua dari Muses, Disaster dan juga Semar Soliti. Aja. Oke, mungkin dari ketua Muses, Disaster dan Smart Solution bisa kenalan dulu. Mau dari siapa? Mas Dari aku dulu. Oke. Kenalkan, nama aku Zaki Ahmad Naufal, biasa dipanggil Zaki atau Pang. Aku asalnya dari kelas C angkatan 2020. Di sini jabatan aku sebagai ketua dari Disaster. Ini maaf nih. Maaf nih Mas Andi. Ini kenapa nggak ditutup rapat ini? Gitu. Bocor lagi nanti. Lanjut. Oke, kalau aku perkenalkan, nama aku Yosani Pak Ardin. Aku dari kelas C juga, kata 2020. Aku di sini sebagai ketua komunitas seni yang bernama Moses. Yuk lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Diki Dwi Prasetyo, biasa dipanggil Diki, dari angkatan 2020, dan di sini saya diamanai sebagai Ketua Smart Solid periode 2022. Itu jadi teman-teman para ketua dari komunitas yang ada di bawah HMDS Fondasi. Oh, by the way, di sini kita disponsori oleh Mandiri. Oke, buat teman-teman jangan lupa download Livin by Mandiri. dan buka rekening di sana ya. Ya, ada banyak benefit dari kita download Livin Dan by dari Mandiri Mandiri. sendiri juga pasti ada hadiah-hadiah yang menarik seperti handphone dan bahkan mobil. Wow. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi Mas Andi. Podcast ngobrol ini. Oke, mungkin aku pengen tahu sih latar belakangnya dari terbentuknya komunitas ini bagaimana? Mungkin dari yang paling pertama itu apa ya? Yang komunitas pertama. Yang paling baru kan Muses ya. Iya. Kayaknya, oke, dari Smart Solid terlebih dahulu aja ya. Nah, yang melatar belakangi berdirinya Smart Solid adalah nilai juang dari kakak tingkat kita untuk ikut ajang kompetisi, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian latar belakang yang kedua, dari kita di Dédi Gathering Sipil belum ada nih wadah yang menaungi untuk ikut perlombaan-perlombaan. Maka dari itu, pada tanggal 9 September 2017 itu terbentuk atau disahkannya Smart Solid Team, seperti itu. Kalau dari Smart Solid. Oh, kalau dari Semar Solid kegiatan paling akhirnya apa nih? Yang baru-baru aja. Dari Smart Solid sendiri kemarin banget kita baru pulang dari Jakarta nih, ada kegiatan final kompetisi bangunan gedung Indonesia. Itu merupakan salah satu event perlombaan yang terbesar lah di bidang teknik sipil di kancah nasional. Dan kabarnya kita udah 2 kali ya masuk finalis ya. Benar. Dan lebih tepatnya lagi sebenarnya dari tahun 2018 ya, kita finalis di kompetisi Jembatan Indonesia. Terus 2019 kita menjuarai juara 1 pada kompetisi Jembatan Indonesia Rangka Baja. Kemudian 2021 kemarin kita juga masuk juara 1 pada kompetisi Jembatan Indonesia kategori Jembatan Pelengkung. Dan tahun kemarin mohon maaf, tahun 2022 kemarin kita lolos finalis di kompetisi bangunan gedung Indonesia. Gitu. Oke, jadi keren banget ya guys ya. Jadi di Dédi Sipil ini kalau misalkan nggak ada Smart Solid Team tuh kita nggak ada yang mewadahi dan bagusnya kita ketika masuk Dédi Sipil ini kita bisa jadi orang-orang yang berprestasi dan nggak kalah dengan prodi lain dan mungkin universitas lain. Jadi di sini
branding Dedika Sipil bisa lewat dengan prestasi-prestasi ini yang selalu dibina sama teman-teman dari Smart Solid Team. Mas, Bang menunggu ya? Enggak juga sih. Enggak, gini by the way, aku baru sadar kalau Smart Solid itu disahkannya 2017 ya. Ternyata disaster 2016. Waduh, ternyata Salah urutan kita ternyata, Bro. lebih dulu disaster. Oke, karena disaster lebih dulu bisa dijelasin latar belakang dari disaster sendiri. Oke, buat Mas Fandi sama teman-teman penonton semua dan pendengar ya. Kalau disaster itu terbentuk tanggal 21 September 2016. Nah, untuk latar belakangnya sendiri karena ya kita itu kan ikut perlombaan-perlombaan pastinya ya kalau untuk di D3 Teknik Sipil selain di perlombaan secara akademis seperti yang dinaungi SS juga perlombaan-perlombaan non akademis. Nah, fungsi disaster itu sendiri dibentuk itu untuk kita memberikan support moral ya, terutama buat teman-teman yang baru berlomba baik itu di akademis maupun di non akademis. Jadi kalau ada seperti insting atau lomba-lomba olahraga gitu, kita juga bisa memberikan support gitu. Nah, kalau aku lali meh ngomong apa ya? Berapa, Bro? Terus apa ya? Jadi kalau bisa seru kayaknya itu aja sih latar belakangnya ya. Tapi ya semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi ya disaster ya memberikan support gak cuma di lapangan aja, bisa aja memberikan support kita bentuknya ucapan-ucapan. Dan juga ini ding, yang paling penting itu ada arak-arakan. Nah, itu yang mungkin beda ya sama yang lain. Jadi kita itu yang menaungi atau yang kayak mempersiapkan buat arak-arakan terutama pas wisuda itu dari disaster. Jadi nggak hanya support di lomba aja, tapi juga support maksudnya ya memberikan have fun itulah, memberikan asik-asikan dan hiburan buat teman-teman. Jadi kita biar nggak melulu di D3 Teknik Sipil ini tentang akademik atau tentang belajar ke teknik sipilan, tapi kita juga ada wadah buat asik-asikannya yaitu disaster gitu. Disaster seperti itu ya latar belakangnya. Seperti yang sering dikatakan sama Bu Dewi dan Pak Widi yaitu bersenang-senang. Asik, bersenang-senang kita. Jadi disaster kemarin juga habis ngadain arak-arakan kepada alumni dari Dedika Sipil angkatan 19. Dan juga kemarin ada penyambutan juga dari disaster kepada teman-teman tim inti dan kru KBGI yang kemarin pulang dari Jakarta. Iya, benar banget. Jadi begitu guys. Di Dedika Sipil nih kalau kalian misalkan berprestasi pasti ya diapresiasi lah sama seluruh warga Dedika Sipil. Bahkan walaupun kemarin dari tim KBGI cuma lolos finalis tapi dari teman-teman keluarga Dedika Teknik Sipil tuh tetap bangga dan sampai dibikinin surprise penyambutan gitu. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke Muses. Oke, kalau dari Muses kan ini Muses itu komunitas yang sangat baru ya. Nah, di sini aku sendiri tuh sebagai ketua kedua setelah Mas Ival ketua kemarin. Jadi Muses itu latar belakangnya dari angkatan 2018, anak-anak angkatan 2018 itu suka nih ngumpul-ngumpul ngeband bareng terus nyanyi-nyanyi bareng. Nah, di situ kan dari situ muncullah kayak tekad untuk kita buat nih komunitas seni di D3 Teknik Sipil. Siapa tahu banyak yang ikut dan peminatnya juga lumayan di D3 Teknik Sipil ini. Setelah itu muncullah tahun kemarin 2021 kita resmikan nih yaitu Muses, komunitas seni Muses yang diketuai oleh Mas Ival. Jadi komunitas seni ini benar-benar baru. Jadi untuk kalian D3 Teknik Sipil minta bantuannya buat kalian bisa join di komunitas seni Muses ini, bisa nyanyi bareng. Kalau kita di sini tuh biasanya ngeband di kafe-kafe gitu, kita bisa
nyanyi-nyanyi di situ, terus bisa bikin konten. Mungkin kalian kalau bisa nari atau ngedance itu juga bisa. Terus kalau kalian punya bakat di teater juga ada, ditampung di komunitas seni. Di sini tuh kita belajar bareng-bareng lah, nggak harus yang ahli di bidang itu, tapi kalau kalian berminat join aja gitu. Oke, seperti itu guys. Buat komunitas musik yang jadi setelah aku simpulin ya dari komunitas-komunitas ini tuh sangat seru-seru. Sangat seru-seru. Dengar-dengar Mas Fandi bisa bisa ngereok ya. Iya kan? Bisa kan? Nah, mungkin bisa banget tuh Bisa. join musik. So BTW aku juga anggota musik. Oke. Jadi tadi dengerin tuh tiap komunitas tuh seru banget. Ada yang arak-arakan, saya nyanyi, terus bisa lomba, senang-senang. Dari hal seru apa aja yang mungkin paling berkesan lah eh, yang kalian alami waktu bergabung di komunitas masing-masing. Mungkin bisa dari orang. Enggak, kok aku dulu. Kan tadi disaster yang paling itu. Oh, gitu. Ya kalau seru-seruan ya, apa hal seru itu ya emang basicnya disaster cuman buat Enggak. seru-seruan. Yang paling seru. Yang paling seru ya. Aduh, apa ya? Arak-arakan mungkin karena di situ aku bisa lihat antusiasme teman-teman itu, terutama angkatan yang paling baru ya, angkatan 2022 sekarang ya. Itu emang antusias banget, dan juga keseruannya itu kita bisa kayak apa ya? Berlomba-lomba buat ngeramein rektorat gitu pas arak-arakan itu. Dan juga keseruan lainnya mungkin kenapa aku bisa anggap arak-arakan itu program yang paling berkesan ya, karena di situ juga kita bisa lihat gimana kakak-kakak kita yang angkatan 2019 itu yang baru aja wisuda ya, bisa kayak merasa diapresiasi banget, merasa apa ya, merasa dibanggakan banget sama adik-adiknya gitu. Jadi mungkin menurut aku proker terseru dan paling terkesan itu ya itu arak-arakan. Eh, iya, menanggapi yang itu ya. Kemarin aku juga ikut yang pas arak-arakan itu, dan itu mungkin pertama kalinya buat angkatan 20 juga pertama kalinya yang arak-arakan offline. Ya, kalau untuk angkatan 2020 yang arak-arakan offline benar-benar di rektorat itu emang baru pertama kalinya kemarin juga, karena wisuda yang offline itu kayaknya baru beberapa periode ini kan, dan yang kemarin-kemarinnya lagi kan kita wisuda kebanyakan secara online ya karena ada pandemi. Jadi program arak-arakan itu mungkin udah berhenti selama 2 tahun ya gitu. Dan itu seru banget. Aku pas itu juga ikut merayakan arak-arakan di rektorat di tengah teriknya matahari. Bener. Kita Panas bernyanyi-nyanyi sambil lompat-lompat. By the way Mas Opang, saat itu saya lagi sakit. Tapi semangat loh kamu. Semangat. Dan hampir pingsan bro. Ya emang karena waktu itu cuaca ada Ada. dong, ngejek kamu. Juga lagi sakit. Wah, Tapi antusiasmenya menutupi rasa sakit yang saya alami. siap. Oke, buat Semar Solid sendiri nih, hal yang paling seru apa ya? Oke, buat Smart Solid sendiri ya, hal yang paling seru sebenarnya semua seru. Kalau yang paling seru, tapi di sini kan kita Smart Solid adalah komunitas untuk menaungi perlombaan-perlombaannya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti lomba itu biasanya nih, kalau dalam pengerjaannya kurang lebih selama sebulanan. Nah, mereka bisa kumpul satu sama lain yang awalnya mereka nggak kenal, terus jadi kenal, jadi makin akrab. Nah, menurutku serunya itu di situ. Proses dari kita melalui perlombaan itu yang menurut aku seru kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian ikut lomba ya, itu yang aku rasain juga, aku juga pernah ikut lomba. Itu lomba yang pertama aku adalah yang lomba di Semarang.
itu pertama kalinya setelah Smart Solid Team tiap lomba itu secara online, dan itu yang pertama kalinya aku offline, jadi berangkat ke Semarang. Itu seru banget karena di Semarang tiket hotel itu dibiayain, jadi kita di sana cuma fokus lombanya. Setelah kita lomba bisa jalan-jalan. Kemarin di Semarang juga aku sama timku jalan-jalan ke kota apa? Lama. Kota lama. Bukan kota lama, bro. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Lawang Lawang Sewu. Sama anak dari Udayana. Nah, ya, serunya tuh di situ kita bisa, di tempat perlombaan tuh kita bisa ketemu teman-teman teknik sipil dari berbagai universitas. Dan yang paling seru lagi, baru kemarin banget aku ke Jakarta bersama kru KBGI 5 hari, bro, dibayarin mulu dan makan enak. Nah, itu serunya kalau sering ikut lomba dan nanti pulang diapresiasi. Itu yang hal yang bangga lah. Kita di sana fokus lomba, gak harus mikir apa-apa, pulang kita diapresiasi sama teman-teman dari Disaster. By the way, aku sendiri staff SS loh. Oh iya, staff SS Malupang juga. Kemarin dari staff SS di divisi apa? Betul. Divisi betul. Lanjut kita ke hal yang seru dari Muses. Kalau dari Muses, karena Muses ini belum banyak program ya, karena tahu sendiri komunitas baru, jadi menurutku semua hal yang bikin kita ngumpul itu seru gitu. Jadi waktu kemarin itu pernah rapat di mana semua orang itu kumpul di situ lengkap dan nggak ada yang nggak ikut, dan di situ kita juga bisa ngeramein kafe di situ juga, bisa nyumbang lagu di situ. Itu udah seru banget, kita kumpul-kumpul bareng, terus ada nyanyi-nyanyi bareng di kafe tersebut. Itu udah bikin aku seneng gitu loh. Yang kita tahu sendiri kan, kita ini masih bingung kita harus mewadah kemana gitu. Lomba-lomba kan juga, ini kan pandemi, itu masih minim sekali kalau lomba-lomba untuk yang offline yang seru-seruan seperti ngeband dan kayak gitu tuh masih jarang gitu. Jadi kumpul-kumpul kayak gitu buat Muses itu udah seneng banget gitu, udah seru gitu. Dan kemarin kayak itu ya, Mas Ival sendiri pernah ngadain teater di DBJT. Iya. Nah, itu seru banget sih. Ada rasa bangga juga ketika kakak kita atau teman kita tuh tampil dilihat oleh orang banyak, satu solo, menampilkan sebuah karya teater waktu itu, dan kita sebagai warga dedikasi itu tuh lihatnya tuh ikut seneng gitu loh. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin seru. Kemarin lihat Olympus gak? Olympus. Nih, aku ceritain. Kemarin kamu lihat Olympus gak? Yang baru kemarin ya? Ya. Itu dari D3 Teknik Sipil, tapi kita mewakili sekolah vokasi ya di sini ya, karena kan Olympus kan program studi. Nah, itu kita juga fakultas ya. Terus itu kita kemarin juga masuk di final, dan kita itu juara 2 di bagian modern dance-nya gitu. Kalau kalian nonton Olympus pasti kalian tahu. Kemarin kita tampil di situ juga. Yang tampil siapa tuh? Yang tampil itu ada aku sama Mas Haidar di bagian lomba modern dance itu. Ditunggu uangnya, hadiahnya. Apa ya? Keren banget. Terus kenapa sih kalian tuh mau join di komunitas ini, masing-masing seperti Muses, Disaster, sama Smart Solid Team? Mungkin dari Muses dulu. Apa sih?
Kenapa mau masuk di komunitas Muses dari Mbak Yelsa ya? Ini buat pribadi ya. Pribadi. Kalau aku sendiri kenapa mau di Muses tuh karena aku sendiri punya basic bakat di mana bakat seni juga. Jadi di situ ada tekad di mana kalau aku ikut ini pasti eh, lebih tahu informasi-informasi mungkin lomba atau eh, mungkin latihan-latihan kayak gitu dan karena aku udah punya bakat di situ jadi lebih kayak mengasah dan lebih mempermudah kita untuk menjadi gimana ya lebih gampang itu loh menggapai impian lah ya nggak impian sih tujuan kita gitu loh pengen karena kita punya dance ya pengen kan kalau kita suka dance kan bisa pengen juga dilihat orang nah mungkin itu kita bisa uh, dengan ikut muses kita bisa menampilkan bakat kita seperti itu tapi kan kita nggak harus punya bakat yang uh, seperti itu tapi kalau kita seneng juga kita bisa kok masuk ke komunitas seni itu gitu. Jadi itu tujuan dari Mbak Elsa ya. Kalau dari Mas siapa dulu nih? Mas Diki dulu. Mas Diki dulu. Aku terakhir. Mas Diki dulu tujuan masuk dari Smart Solid Team. Oke, untuk tujuan masuk dari Smart Solid Team ya. Di sini kan Smart Solid Team basisnya adalah untuk perlombaan yang kita ikuti, sebuah komunitas yang menangani perlombaan itu. Nah, di sini di Smart Solid Team kita juga bisa belajar yang lebih dalam lagi terkait ilmu-ilmu yang mengenai teknik sipil. Jadi misal kita ada kekurangan-kekurangan kalau di mata kuliah kita nggak paham atau gimana atau belum diajarkan, nah kita bisa belajar mandiri terlebih dahulu melalui perlombaan-perlombaan yang kita ikuti dengan bantuan dari tim-tim dari komunitas Smart Solid. Kemudian di samping menambah ilmu pengetahuan kita, di sini kita juga dapat menambah kaitannya tentang soft skill yang kita miliki lah. Jadi kita nggak cuma tentang ilmu-ilmu teknik sipil yang kita ketahui, tapi kita juga bisa belajar yang namanya manajemen tim karena setiap perlombaan itu pasti kita bertim. Nggak mungkin kita bisa berlomba secara sendiri. Jadi dengan berlomba secara tim tersebut, kita bisa memanajemen waktu kita terhadap tim. Kita bisa bersama-sama mengerjakan itu di dalam tim. Jadi bisa menambah soft skill kita terkait perlombaan-perlombaan yang kita ikuti nantinya. Nah mungkin ya itu aja sih kayak kenapa kok aku join di Smart Solid Team. Itu kenapa Mas Diki suka di Smart Solid Team? Mungkin kalau kalian yang dengerin atau nonton podcast ini keinginannya sama kayak Mas Diki mungkin juga bisa join Smart Solid Team. Oke. Kita lanjut ke Abang. Kenapa sih harus masuk tujuan apa yang sebenarnya Mas Opang ini mau buat join ke disaster? Oke, kalau buat join ya. Sebelum itu jangan lupa kita download Bank Mandiri. Karena Aku juga udah download loh. Live in by Mandiri. karena podcast ini Disponsori oleh Live in by Mandiri. Oke. Oke. Jangan lupa Diki dan Yelsa ya mendownload ya. Oh, udah punya. Oke. Karena kita kalau pakai mandiri itu mudah ya. Oke, sangat dipermudah ya kalau kita pakai Mandiri ya. Kalau keluar udah tidak perlu pakai baju, cukup dengan living by Mandiri Mandiri. ini kalian Pakai bisa QR aja udah. bisa pembayaran apapun. Oke, kita lanjut lanjut ya. ke topik yang tadi, kenapa alasan aku mau join disaster ya. Sebenarnya aku pas jadi maba dulu belum ada gambaran ya buat join ke disaster. Tapi setelah mungkin menginjak yang kedua atau di tingkat 2 itu kan ada open apa namanya? Ada reorganisasi atau regenerasi ya buat pengurus-pengurus. Nah,
Di situ emang kesempatan buat aku tuh terbuka di situ, dan aku emang ditawarin buat jadi ketuanya disaster gitu. Karena kalau aku sendiri kenapa mengiyakan untuk jadi ketua disaster, karena ya pasti pengalaman ya, mungkin dari SMA itu aku emang udah suka supporteran dan juga jadi kepala divisi di supporteran SMA aku gitu, jadi kepala divisi media sekaligus jadi tim perkusi buat media buat media, jadi tim perkusi buat supporter di SMA aku gitu. Nah, jadi atas basic-basic yang aku udah punya waktu aku SMA, aku mengiyakan buat jadi ketua disaster gitu. Selain itu juga gimana ya? Aku memandang disaster itu bukan suatu organisasi yang terlalu serius-serius atau formal-formal gitu. Jadi emang basicnya disaster tadi seperti yang aku terangin di awal kan buat have fun ya, tujuannya buat biar anak-anak D3 sipil itu punya wadah untuk have fun buat seneng-seneng bareng selain di Muses ataupun mungkin di SS gitu ya. Jadi itulah alasan aku mau join di disaster gitu. Kalau di disaster sendiri menurut aku ya itu tadi, kita ini bukan organisasi yang harus atau komunitas yang harus serius-serius atau formal-formal banget. Emang tujuan kita di awal adalah tempat untuk kita have fun, untuk mahasiswa-mahasiswa have fun. Jadi kalau misal kalian udah pusing dengan tugas kalian, kalian udah pusing dengan kegiatan-kegiatan kalian yang lain, itu bisa banget atau boleh banget join di disaster. Nggak perlu jadi staff lah. Misal kegiatan-kegiatan atau disaster ada kegiatan-kegiatan, kalian bisa banget untuk join buat melupakan rasa-rasa pusing kalian terhadap tugas kalian, terhadap kegiatan-kegiatan yang lain, ataupun untuk sekedar have fun lah. Jadi ya harapanku ya buat kedepannya, buat kalau ada arak-arakan atau ada pertandingan, ya kalian join lah di disaster, maksudnya ikut untuk kegiatan-kegiatannya disaster, supaya ya buat melepas stres kalian juga, sekaligus kita dukung teman-teman kita yang mungkin lagi berlomba gitu. Jangan lupa join disaster pokoknya. Oke. Dan juga dua komunitas yang lain nih, ya. Oke, jadi itulah ngobrol ngobrol bareng komunitas bersama Mandiri. Oke. bersama Mas Opang dari Disaster, Mas Diki dari Semar Solid Team, dan Mbak Ilsa dari Muses. Muses. Jadi teman-teman jangan lupa buat join komunitas-komunitas tadi, karena komunitas-komunitas tadi dibawahi oleh HMDS Fondasi, dan Wow. pastinya kan di itulah dirangkul sama himpunan. Jadi apapun itu Siap. jangan ragu-ragu buat join komunitas. Gitu. Mungkin segede aja podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga buat Mandiri. Terima kasih yang mendengarkan juga di Spotify. Semoga kalian sehat selalu. Oke, terima Oke. kasih. Bye bye.